الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqal Azim. Amma ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kalian wafat mati kecuali dalam keadaan Islam. Semoga kita semua dan anak cucu keturunan kita, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, kelak semuanya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Jamaah sholat Jumat Masjid Al-Firdaus yang insyaallah semuanya calon penghuni surga Firdaus semuanya. Tidak terasa kita sudah masuk pada hari Jumat, tepatnya tanggal 4 Sa'ban 1447 Hijriah. Semoga semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rawahu Ahmad wa Tabrani. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikanlah umur kami bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan jangan lupa juga doanya ulama-ulama, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tusallimhu minna mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah kami hingga sampai di bulan suci Ramadan, dan selamatkanlah Ramadan untuk kami, dan terimalah amalan kami di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Tema khutbah Jumat kali ini adalah ada apa di bulan Sya'ban. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani di dalam bukunya yang berjudul Madza fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban, ternyata di bulan Sya'ban itu ada beberapa peristiwa penting yang kemudian dijadikan sebagai penuntun bagi umat Islam. Yang pertama adalah tahwilul qiblah. Tahwilul qiblah itu artinya diubahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Dulu awal mulanya kita sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kira-kira sekitar, ada yang beberapa ulama mengatakan 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan. Tapi gara-gara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menengadah, sering melihat ke atas dan menengadah kepada Allah, memohon kepada Allah supaya arah kiblatnya itu diubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, maka kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Sungguh kami Allah sering melihat mukamu Muhammad menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Rabb-Nya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 144. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, peristiwa penting di bulan Sa'ban apa? Raf'ul amal, yaitu pengangkatan amalan-amalan yang besar. Kalau amalan-amalan kecil itu dilaporkan hari Senin dan Kamis. Amal-amal besar dilaporkan di bulan Sa'ban. Maka ketika Usama bin Zaid bertanya pada Rasulullah Muhammad SAW, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sunnah dalam sebulan sebanyak engkau berpuasa di bulan Sa'ban. Kemudian Rasul mengatakan, dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan antara bulan Rajab dan Ramadan, yaitu bulan Sa'ban, bulan yang sering banyak dilupakan manusia. Wa huwa sahrun turfa'u fihi al-a'mal. Padahal kalau kita tahu bahwa pada bulan Sa'ban itulah amalan-amalan itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku menginginkan ketika amalanku diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Nasai. Maka anjurannya jamaah rahimakumullah, mungkin yang masih punya utang segera bayar utangnya, karena Sayyidah Aisyah bayar utangnya di bulan Sa'ban. Bagi yang nggak punya utang, ayo kita perbanyak puasa sunnah di bulan Sa'ban. Sa'ban itu artinya cabang-cabang kebaikan. Kalau bulan Sa'bannya, Rajabnya bagus, Sa'bannya bagus, insya Allah Ramadannya bagus. Biasanya begitu. Maka jamaah rahimakumullah, bagi yang belum bisa baca Al-Quran, ayo segera baca Quran. Yang biasanya malas beribadah, ayo kita semangat di bulan Sa'ban ini, karena kita tidak tahu kapan umur kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga, ada apa di bulan Sa'ban? Syahrul sholawati, yaitu bulan di mana awal diperintahkannya membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab surah 33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan ucapkanlah salam sopan santun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, solawatnya Allah kepada Muhammad itu rahmat. Solawatnya bagaimana? Solawatnya Allah kepada Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika Rasul mendapatkan salam dan solawat dari Allah, Rasul nggak egois. Rasul bagi untuk semuanya, untuk orang-orang saleh termasuk malaikat. Kemudian Rasul mengatakan, assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Kemudian semua
semua para malaikat dan semua makhluk kemudian membaca sholawat Ibrahimiyah. Sholawat yang kita baca ada di dalam sholat. Maka jamaah rahimakumullah, saya ulangi lagi, sebagai orang beriman wajib senang memperbanyak baca sholawat di samping baca istighfar. Kenapa Pak Ustaz? Karena Rasul pernah bersabda, orang yang paling dekat duduk denganku besok di surga adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Barang siapa yang membaca sholawat 10 kali di pagi hari, habis sholat subuh, habis sholat asar 10 kali, maka orang ini berhak mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Maka jemaah rahimakumullah, ada hadis yang luar biasa, hadisnya sahih. Barang siapa yang membaca sholawat sekali kepadaku, kata Rasul, Allah memberikan 10 kebaikan, 10 kesalahannya diampuni oleh Allah, dan 10-nya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Maka dari itu, ayo kita semuanya senang selalu membaca sholawat, karena orang yang baca sholawat insya Allah wajahnya bercahaya, dan wajahnya bercahaya nanti kelak di akhirat, dan akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Gak hanya di akhirat, di dunia ini ditolong oleh syafaat baginda Rasulullah SAW atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi Allah yang menciptakan waktu, sesungguhnya semua manusia akan mengalami kerugian kecuali hanya orang-orang beriman, beramal salih, dan saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi ahlina. Ya Allah, berkailah umur kami, berkailah rezeki kami, berkailah ilmu kami, berkailah anak cucu keturunan kami, berkailah keluarga besar kami ya Allah. Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Gaza, fi Filistin, fi Aceh, fi Sumatera, fi Indonesia, fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.